Halo sob, jumpa lagi dengan Menyan Elektronik. Kali ini saya akan berbagi tips ataupun pengalaman saya pribadi. Ini tentang penggantian LCD ya sob. Pernahkah sobat semua ataupun sobat di rumah mengalami masalah saat mengganti LCD? LCD sudah diganti baru, saat penggantian LCD kan kita tes dahulu LCD-nya. Saat kita tes LCD-nya, LCD baru kita tes, itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Namun setelah kita pasang pada handphone, itu mati, handphone jadi matot ataupun mati total. Tidak ada tampilan sama sekali. Tampilan tidak ada sama sekali. Nah, untuk sobat di rumah, apakah pernah mengalaminya? Ini saya akan berbagi tips tentang pengalaman saya pribadi saat mengganti LCD. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, saya sudah ganti LCD, ataupun sebelum pergantian LCD baru saya tes dahulu. Saat pengetesan aman-aman saja, tidak ada masalah, tampilan normal. Untuk sentuhan touchscreen-nya juga aman-aman saja, tidak ada masalah. Namun saat LCD sudah saya pasang pada frame, sudah saya lem, begitu lem sudah kering, saat kita tes LCD-nya ataupun saat saya mengetes LCD-nya, ternyata handphonenya mati, ataupun kadang bisa nyala saat ada tekanan di bagian bawah sini, HP-nya jadi mati. Dan setelah saya lakukan cross check ataupun pengecekan, kenapa saat HP nyala ataupun normal, saat saya tekan di daerah sini, nah sini, itu HP-nya langsung mati. Jika ditekan di daerah lain, area yang sini, itu aman-aman saja. Namun saat saya tekan daerah sini, nah ini daerah ini ditekan, itu handphone langsung mati. Dan dari apa yang saya lakukan itu, lalu saya bongkar lagi HP-nya. Setelah saya bongkar, saya amati untuk bagian mesinnya, harusnya mesinnya tidak ada masalah. Soalnya sebelumnya itu masalah LCD hancur, jadi fokus ke penggantian LCD saja. Jadi saya fokus ke LCD untuk penggantinya. Dan setelah saya lakukan perbandingan dengan LCD yang sebelumnya ataupun bawaannya, ini LCD yang sudah rusak. Setelah saya lakukan perbandingan, nah di sini saya menemukan perbedaan pada fleksibel ataupun jalur TS-nya ataupun touchscreen. Yang untuk LCD bawaan HP ini tidak ada lebihnya ataupun press seperti ini. Namun untuk LCD yang baru ini ternyata ada lebihnya di sini. Nah di sini saat saya buka, ini saya balik seperti ini ternyata ada kuningan ataupun ada jalurnya di bagian yang bawah ini. Jadi pastinya untuk jalur TS-nya ini konslet sama body LCD ini. Akhirnya HP jadi mati. Dan untuk cara mengatasinya, kita bisa
potong ini kita bisa memotongnya. Ini jalur ini kita potong pakai gunting ataupun pakai tang potong. Ini kita potong, ini kita buang, ataupun kita ambil ataupun kita balik, lalu kita kasih isolasi kertas ataupun isolator yang lain, baru kita tempelkan lagi. Yang intinya untuk jalur touchscreen-nya ini jangan sampai nempel pada LCD ini ataupun body LCD ini. Ini kan besi atau seng. Intinya jalur touchscreen jangan sampai nempel pada body LCD ini. Seperti itu. Untuk sobat yang sudah tahu ataupun sudah berpengalaman, bisa abaikan video ini. Ini khusus untuk sobat-sobat pemula yang masih belajar ataupun yang masih belum paham ataupun belum tahu. Saya sendiri pun masih belajar. Saya sendiri bukan orang pandai, bukan teknisi yang pandai. Saya sendiri pun masih belajar dari pengalaman, belajar dari sobat yang lain ataupun master yang lain. Jadi intinya saya di sini hanya berbagi pengalaman dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya ketahui, dari apa yang saya bisa, ataupun dari pengalaman pribadi saya seperti ini. Dan setelah kembali ke topik pembahasan, setelah ini saya kasih isolator ataupun solasi kertas ataupun yang lain, yang penting untuk pembatas jalur TS-nya ini sama body LCD-nya. Nah, setelah saya kasih isolator dan ternyata aman, saat sudah dipasang lagi, lalu ditekan bagian sini, ini ternyata aman. Jadi betul-betul masalahnya adalah di jalur TS-nya ini, short sama body LCD. Nah, ini nempel sama body LCD-nya ini ya sob. Akhirnya terjadi konslet dan lalu HP-nya mati seperti itu. Seperti itulah sob. Baiklah, untuk sobat yang sudah dukung Menyan Elektronik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian. Saya jadi lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan ataupun berbagi ilmu yang saya tahu ataupun pengalaman yang saya alami. Dan bagi yang belum, jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Menyan Elektronik. Oke sob, sekian tutorial ataupun sekian tips dari Menyan Elektronik, tips untuk cara mengatasi ataupun tips untuk mengatasi HP yang mati setelah ganti LCD. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton ataupun sudah menyimak. Semoga bisa menjadi manfaat ataupun bisa menambah ilmu juga wawasan untuk sobat-sobat semuanya, khususnya pemula seperti saya. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya ataupun video selanjutnya ataupun tips selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Bye bye.